Halo guys, welcome back to my channel. Pada konten kali ini kita akan membahas soal latihan fisika sebagai persiapan ulangan umum semester 1. Dan soal ini saya dapatkan dari salah satu sekolah swasta di Alam Sutra ya. Kalian bisa lihat di sini saya dapatkan soalnya. Kemudian kalian seperti biasa bisa download soal ini di dalam link yang sudah saya sediakan di kolom deskripsi ya. Oke, jadi soalnya ini dalam bentuk bahasa Inggris dan untuk topiknya itu kebanyakan adalah thermal physics 1, thermal physics 2, dan tentang wave and vibrations ya. Tanpa berlama-lama, kita langsung lihat ya. Jadi di sini kalian ada diberikan instruction petunjuk dan ada juga formula list. Dan seperti biasa, kalian harus menggunakan metode KWA, yaitu menulis known, what, dan answer kalian untuk menjawab soal-soal esai seperti itu ya. Waktunya 90 menit dan di sini nggak boleh menggunakan kalkulator sepertinya ya. Ada soal multiple choice, match questions ya, dan 3 soal esai. Oke, kita akan langsung lihat dari soal pertama ya, multiple choice questions. Yuk kita baca soalnya. When an object is heated, we can measure the change of temperature and the change of size. This could happen because there is a change in molecular level, which is, nah ternyata kalau objek itu dipanasin ya, temperaturnya itu kan naik ya, dan size-nya itu bisa berubah. Itu karena kalau semakin benda dipanasin, maka jawaban yang betul kita lihat di sini adalah, yang betul adalah yang A ya. The movement of molecule become faster and they become more distance with each other. Jadi kalau misalnya benda solid itu kan dia kan close packed together. Nah, ini kan vibrates only. Tapi kalau makin lama makin dipanasin, dia semakin bergetar ya. Molecule become faster dan dia nanti makin lama makin distance, makin jauh artinya ya. Ini misalnya jadi liquid ya. Ini kan solid ya. Kalau dipanasin nanti makin jauh, nanti dipanasin lagi dia bisa makin menjauh lagi ya, kesebar. Ini gas ya, seperti itu ya. Jadi untuk nomor 1 jawabannya adalah yang A ya, teori ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 2. Oke, soal nomor 2 ini ada scale temperature ya. Ada yang K for Kelvin and F for Fahrenheit ya. So which thermometer shows higher temperature ya. Nah, jadi untuk menunjukkan yang mana show higher temperature, kalian harus bisa mengubahnya. Contohnya misalnya ke Celsius ya. Kita coba ubah ini ke dalam Celsius. Jadi Celsius itu adalah K dikurangi 273 ya. K-nya ini jelas 300. Jadi 300 dipotong 273. Di sini kalian akan mendapatkan kalau dihitung 300 kurang 273, saya dapetin 27 derajat Celcius. Kalau Fahrenheit, bagaimana cara ubah ke derajat Celcius? Ini berapa Fahrenheitnya? 75, 76, 77. This is 77 degree Fahrenheit ya. Gimana? Nah, kalian bisa menggunakan formula yang ini ya. C per 5, F minus 32 dibagi 9 ya. Untuk converting ya dari Celcius menuju Fahrenheit. Nah, 77-nya input di sebelah sini, di kanan. Nanti kita hitung dahulu. 77 potong 32 ya. Ini 45 dibagi 9. Nah, ini berarti kan 45 bagi 9 kan 5/1. Nah, itu berarti C-nya adalah using cross multiplication, nanti dapat nilai C-nya itu 25, guys. Nah, jadi yang lebih tinggi itu yang Kelvin thermometer jelas, karena Kelvin thermometer itu menunjukkan 27 derajat Celcius, sedangkan yang Fahrenheit itu dikonversi ke Celcius itu cuma 25 derajat Celcius ya. Jadi untuk nomor 2 kalian harus menghafal konversi ya. Jadi saya kasih ya di kotak ini ya, rumusnya yang ini, yang kotak yang kanan adalah dari Celcius ke Fahrenheit, sedangkan yang sebelah kiri adalah dari Celcius ke Kelvin dan sebaliknya ya. Oke guys, semoga cukup paham ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 3. Soal nomor 3 adalah seperti berikut, saya zoom in. Metals ya with same material and same initial length. Ya, jadi at the start of heating is heated differently. Berarti ini apa yang berbeda nih? Yang berbeda adalah temperaturnya ya, change of temperature-nya ya. Which metal will get biggest expansion? Nah, jadi biggest expansion itu rumusnya kan delta L itu tergantung dari original length-nya dikalikan dengan jenis metalnya yang bergantung dari CTE-nya atau coefficient thermal expansion dan bergantung juga change in temperaturnya. Jadi ada 3 faktor nih ya.
Jadi kalau semakin panjang original length-nya, berarti nanti expansion-nya semakin panjang. Kalau semakin besar suhu perbedaannya, nanti juga semakin panjang. Dan kalau jenis metal-metal tertentu yang sensitif, dia juga nanti bisa lebih cepat mudah panjangnya. Nah, tapi kan dia bilang same material, jadi um, materialnya sama, same initial length, jadi hanya berpengaruh di ini, faktor ini. Jadi kamu cari yang biggest expansion, itu berarti yang biggest change in temperature. Nah, kamu cek ini change in temperaturnya berapa. Ini kan 5 derajat. Yang ini berapa, yang ini berapa, yang ini berapa. Ini 50 derajat ya. Kayaknya paling besar itu yang bawah ya, ini kan 25 derajat. Jadi jawabannya adalah yang delta. Karena delta itu udah paling dipanasin lebih lebih ini ya. Walaupun dia suhunya 10 sampai 60 ya, dia kan masih consider dingin, tapi dibandingkan yang A dan C itu kan sudah sampai panas ya, lebih di atas dari 70 derajat ya. Cuma yang D itu bakal menjadi metal dengan biggest expansion karena change temperaturnya dia paling besar. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal number 4. Number 4. Okay, so here is a table with the material and the linear CTE ya, known as here. Which metal will expand the most if all heated at the same conditions? Nah, expand the most itu berarti kamu harus mencari yang tadi ya, expand the most itu faktornya kan ada banyak. Nah, sekarang faktornya ini adalah materialnya berbeda-beda. Berarti kamu harus mencari material yang apa nih? Kalau mau delta L-nya paling besar. Kalau mau cari delta L paling besar, CTI-nya juga harus yang paling besar. Ya, yang paling besar di sini adalah yang lead. Jadi jawabannya adalah lead. Lead itu dia semakin kalau dipanasin dia makin cepat memuai, will expand the most ya. Jadi jawabannya adalah lead. Lead itu yang C. Oke, semoga cukup jelas ya untuk yang nomor 4 ya. Kita lanjut ke nomor 5. Nah, nomor 5 ini namanya adalah keping yang sangat khusus. Namanya bimetallic strip. Bimetallic strip ini sebenarnya ada dua jenis metal yang digabung jadi satu. Dan kemudian dipanasin dan biasanya dipakai di ada electrical appliances yang menggunakan konsep pemanasan ya. Sehingga dia bisa putus otomatis aliran listriknya ya. Biasanya ada di misalnya di setrika, di AC, water heater, something like that ya. Jadi nggak terus-terusan panas, dia bisa kalau udah panas atau cukup mencapai suhu tertentu, dia akan berhenti aliran listriknya. Nah, ini ada 3 jenis ya PQR dengan warna berbeda-beda dan ini adalah CTE-nya yang berbeda-beda. Kamu diminta menunjukkan correct bending directions. Nah, ini jawabannya mungkin bisa lebih dari satu ya, ada hint-nya ini. Can be more than one answer, itu berarti bisa lebih dari satu. Nah, kita lihat ya. Ini saya kasih penjelasannya terlebih dahulu. Misalnya ya guys, contoh seperti ini, yang di atas yang warna hitam, ini untuk CTE-nya ya. CTE-nya misalnya yang atas 10, yang bawah 1. For example, ini di suhu ruangan 25 derajat Celcius. Ketika dia dipanasin seperti ini, nah bentuknya itu bakal jadi bengkok kayak gimana guys kira-kira? Dia itu bakal bengkok seperti ini. Ya, karena yang bagian atas itu CTI-nya paling besar. Dia jadinya lebih panjang dibandingkan yang bawah seperti itu ya. Ini kalau dipanasin seperti itu. Tapi kalau misalnya didinginin dia malah kebalikannya. Kalau didinginin dia akan seperti ini guys. Ya. Ini yang atasnya itu malah jadi menyusutnya juga lebih cepat jadi paling kecil ya. Oke. Nah, kita lihat nih. P sama Q. P ini yang paling besar itu sebenarnya yang R ya. CTI itu yang paling besar itu R, P paling kecil. Kita coba ya, ini berarti ini R, ini dengan Q. Kalau di apa nih? Ini, nah, tapi ini enggak, menurut saya ini agak kurang jelas ya. Maksudnya dipanasin atau didinginin seperti itu. Ya, R, ini Q. Which means show correct bending directions of bimetal. Oke, coba kita lihat dahulu ya. Kalau yang nomor 3 ini apa guys? 3 ini kan R, yang ini kan Q. Oke, hati-hati ya guys, ternyata di sini pangkatnya berbeda nih. Sorry, ternyata bukan R yang paling besar, saya ralat ya. R itu justru yang paling kecil ya. Ini karena dia pangkatnya min 6 tuh ya. Smallest CTE ya. Yang ini berarti yang highest CTE itu yang ini nih. Ini yang paling highest. Ya, ini
menengah ya. Hati-hati ya, ini pangkatnya nih menjebak sekali nih ya soalnya ya. Dia ada pangkat min 6, dia pasti paling small. Jadi R itu paling small. Jadi nomor satu nggak mungkin. Nomor satu dia nggak mungkin ya. Ini nggak mungkin. Ya impossible karena biru itu yang paling small ya. Paling mungkin itu adalah justru nomor 3 dan 4 guys. Karena biru itu dia paling kecil ya. Biru paling kecil dia kalau misalnya dipanasin dia pasti paling kecil mengkerut di sini ya. Kalau nomor 2 itu mungkin enggak. Nomor 2 itu di sini enggak. Karena Q ini kan Q ya. Q kan paling besar. Q nggak mungkin seperti ini posisinya ya. Kalau Q sama P digabung dia pasti posisinya kebalikannya gini. Ya, Q-nya dia yang paling besar, ini P-nya seperti itu ya. Jadi jawabannya yang betul di sini adalah C dan D. Ini ada dua jawaban ya. Oke, ini saya zoom out sedikit ya. Ini tentang penjelasannya sekilas untuk CTE, untuk bimetallic strip ya. Kalian harus menguasai konsep yang tadi saya jelasin ya, kemana dia harus bending seperti itu, tergantung dipanasin atau didinginin, arahnya itu ke arah mana, seperti itu ya. Jadi kalian bisa perhatikan contoh yang tadi ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 6 guys. Soal nomor 6 adalah demikian. Which one not the example of water anomaly? Oke, water anomaly itu yang bukan adalah yang ini jawabannya ya. Melting of ice at 0 degree Celsius ya. Ini fenomena fakta umum ya. Ini bukan pengaruh dari water anomaly seperti itu ya. Ya, salah satu aplikasi ini, yang lain adalah aplikasinya ya. Jadi, tapi yang paling terkenal adalah aplikasi yang ini ya. Kenapa es itu bisa mengapung di dalam atau di permukaan air, itu karena terjadi water anomaly seperti itu ya. Nah, saya tidak akan jelaskan secara khusus detail water anomaly di sini, tapi kalian bisa cari di video saya yang lain tentang water anomaly ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 7. Oke, ini ada persamaan Gay-Lussac ya. Jadi state the pressure and temperature is close in closed gas container is proportional. Jadi kalau pressure-nya semakin besar, temperaturnya juga semakin besar ya. Jadi kita bisa lihat, so a container filled with gas at 0 Kelvin will have no pressure because, nah ternyata jawabannya di sini adalah yang C ya. The molecule is stop moving at absolute zero. Absolute zero itu 0 Kelvin ya guys ya, bukan 0 derajat Celcius ya. 0 Kelvin kalau dikonversi Celcius ini ya, ini dingin banget guys ya. Karena saking dinginnya ini sudah tidak ada atom-atom atau molekul yang bergerak ya. Jadi ini adalah absolute zero seperti itu. Ya, kasih keterangan absolute zero. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 8. Nah, kita menggunakan formula ya, yang ada di part sebelumnya, yaitu nomor 7 ya, use formula from number 7. Jadi kita tulis dulu ya, formulanya itu adalah pressure 1, temperature 1, pressure 2 dibagi temperature 2. Nah, pressure-nya itu 6.000, tapi temperaturnya harus dalam Kelvin. Nah, itu artinya berarti suhunya itu 30 kan? Kamu tambahin 273, yang sebelah kanan 60, tambahin 273 guys ya. Jadi suhunya harus dalam Kelvin ya, in terms of Kelvin units. Jadi ini 6.000 dibagi 303, ini P2 dibagi 333. Ini cukup sulit ya. Sepertinya kalian boleh menggunakan kalkulator deh ini. Ya, kamu kalikan silang nanti akan didapat hasilnya 6594 ya, kurang lebih ya. Ini jawaban untuk yang nomor 8 ya, 6594. Oke guys, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 9. Soal nomor 9 ini sudah masuk ke dalam thermal physics 2. Jadi kalian dikasih heating cooling graph below shows a temperature increment ya of 4 heated ya. Using the same heater simultaneously. Jadi menitnya sama, hanya ternyata temperatur change itu berbeda-beda. Ada yang makin cepat mendidih, ada yang pelan juga mendidihnya. Nah, ingat, kalau dia smallest SHC, dia itu easy to rise up the temperature. Ya, ini berarti dia highest change temperature. Ya, jadi kalau kalian mau temperature. Kalau kalian mau masak yang cepat mendidih, ya kamu menggunakan yang smallest SHC. Jangan menggunakan yang
highest SHC seperti itu. Nanti lama banget. Jadi kalau seperti ini A, B, C, D berarti yang paling smallest itu yang ini ya. Ini adalah smallest SHC karena dia rise up-nya paling besar. Change temperature-nya. Kalau yang D itu yang paling highest SHC-nya. Seperti itu. Oke, kita coba lihat ya jawabannya di sini adalah yang kalau kalian lihat dia minta substance C. C itu yang ini ya. C itu yang mana guys? Ini C ya, ini C. Berarti ini urutannya A, B, C, D. Nah, D itu kan yang paling highest. D itu kemungkinan adalah yang aluminium ya. Ini objek D. Berarti jawabannya di sini adalah yang kedua paling besar yaitu iron. Ini adalah objek C. Jadi jawabannya adalah yang iron ya guys. Kalau nanti besok ditanya soalnya yang A itu mana? A itu yang smallest SHC, berarti lead. Ini A, yang ini berarti yang B. Seperti itu guys ya. Ini adalah jawaban yang untuk nomor 9. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 10. 10 kamu diminta, ini juga dikasih ya, substance dan specific heat capacity table-nya untuk beberapa objek. Nah, from the table, choose the correct statement below. Ini adalah tentang definisi dari SHC ya. Ingat ya, definition of SHC ya. SHC itu harus ada energi ya, needed to rise 1 kg substance 1 degree Celsius seperti itu. Jadi harus ada keterangan masanya dan keterangan dari berapa derajat Celsiusnya seperti itu ya. Jadi kalau dari sini yang betul ini adalah yang bagian D ya. Jadi yang D ini adalah 1 kilogram of gold material needs 129 of heat energy to increase 1 derajat Celsius seperti itu ya guys ya. Sebenarnya yang C ini benar nggak? Yang C ini keramik. Oh, tapi dia salah data. Keramik itu dia butuhnya itu 1090. Ini maksud tulisnya segini. Kalau gold kan benar 129 ya. Kalau yang B ini salah karena dia nggak ada. Yang ini nggak ada 1 derajat Celsius. Kalau yang ini salah karena tidak ada 1 kilogramnya. Jadi itu harus ada definition-nya ya. Ini adalah jawaban untuk yang nomor 10 ya. Ini kita masuk ke nomor 11. Nomor 11 datanya juga sama ya dengan yang tadi. Nah, jadi from data above, which substance does need more heat? Nah, does heat more heat berarti kamu harus comparing dan kamu hitung, guys. Increasing temperature of lead by 100 Celsius or increasing temperature of silicon by 20 degree Celsius, assuming both has the same mass. Jadi, berarti kamu harus menghitung ya, ini yang mana yang lebih besar. Berarti tadi apa? Lead dengan yang silikon. Lead itu adalah yang ini. Jadi ini 130 kalau dikalikan dengan 20 ya change in temperature-nya itu nanti didapat hasilnya adalah 2600. Kalau yang tadi lead itu sorry salah. Lead itu 100 ya tadi di sini. Ini kan lead ya. 100 berarti ini 13.000. Kalau yang silikon ini 700 kali 20 14.000. Kita lihat ya di sini jawabannya does need more heat. Increasing temperature of lead. Oke, di sini jawabannya ternyata silikon ya 14.000 ya. Jawabannya silikon karena silikon jawabannya 14.000 ya, 700 kali 20, sedangkan lead itu 130 kali 100. Itu masih 13.000 aja ya. Ini jawaban untuk yang nomor 11. Jadi jawaban 11 itu B ya, silikon. Kita lanjut ke nomor 12. Di nomor 12 ini kita diminta menghitung ya. Calculate how much ice will be left if bla 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 joule of energy is given to 3 kg of ice. Nah, ini ada additional informations. Nah, berarti kita menggunakan rumus yang ini guys. Karena untuk ice melting ya, jadi nggak ada change in temperature ya. Berarti Q atau energi yang dikasih itu 571.200 mass-nya. Nah, ini SLH-nya adalah 33. Ambil yang ini guys ya. Melting of ice 336.000. Berarti mass-nya itu adalah 571.200 divided with 300,000. Ya, ini ya 336.000. Saya dapat 1,7 kg. Nah, 1,7 kg itu bukan jawabannya. 1,7 itu adalah yang melting mass of ice yang
melting, guys. Yang melting. Itu berarti yang left, kalian lihat pertanyaannya itu yang left, yang sisanya. Yang sisanya itu berarti tinggal 3 ya, M left-nya 3 kurang 1,7, 1,3 kilogram ya. Ini jawaban yang betulnya. 1,3 kilogram guys ya. Oke, itu jawaban untuk yang nomor 12 ya guys. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 13. Soal nomor 13 adalah sebagai berikut ya. From graph above, determine the melting point of A and boiling point of B. Jadi kalian harus lihat ya. A itu yang mana? A itu yang warna oranye. Oranye itu melting point-nya di sebelah bawah sini nih ya. Ini melting. Ya, melting point-nya berarti 0. Jadi ini 0 derajat. Kalau yang abu-abu itu adalah yang B. Dia minta boiling. Boiling itu yang di atas. Itu berarti jawabannya yang 80 derajat Celcius. Jadi 0 dan 80 derajat ya. Jawabannya adalah yang A ya. Nggak terlalu sulit ya rasanya karena tinggal membaca dari grafiknya aja. Nah, di nomor, ini kan nomor 13. Nomor 14 juga sama. Grafiknya sama kayak tadi. Cuma dia bilang at temperature slightly above 0 Celsius. Slightly above 0 Celsius itu maksudnya ya mungkin 1 derajat Celcius ya. Jadi di atas 0 degree Celsius, what the state of both substance. Jadi kurang lebih tuh di sini ya kecil banget ya perbedaannya ya. Itu berarti kita lihat yang B itu yang abu-abu dia tuh masih di sini kan. Berarti masih solidnya state-nya masih solid. Jadi yang B ini masih solid. Jadi jawabannya ini benar. Oke, ini enggak, ini salah, yang ini juga salah. Apakah A masih solid? Tidak, karena dia sudah melewati 0 derajat Celcius kan. Dia itu misalnya 1 derajat itu berarti sudah liquid. Jadi jawaban yang betul adalah yang A. Ya, jawaban yang betul yang adalah yang A, yang B-nya solid state, tapi yang A-nya for A at liquid state seperti itu. Itu jawaban yang nomor 14 ya. Ini slightly above 0 Celsius ya, kamu kira-kira ya mungkin 1 derajat atau 1,5 derajat ya. Slightly itu sedikit banget naiknya ya. Kalian boleh asumsi seperti itu. Kita lanjut ke nomor 15. Wih, ada gambar apa nih? Some drink use cold stone or metal instead of ice to keep the cold temperature of liquid. They use this stone or metal to replace ice because water from melt ice could change the taste of drink. Nah, the specific heat capacity of the stones around ini ya. Oke. What is the logic behind of the SHC of stone in this case? Nah, oke, ini teori ya. Jadi kenapa pakai pakai ini? Jadi menurut mungkin ini pemilik restoran ya. Kalau diganti pakai es batu kan nanti mencair. Dia itu nanti kalau mencair melted ice itu dia bisa ngubah. Mungkin yang tadi pesen es teh manis jadinya nggak terlalu manis karena jadinya esnya mencair, akhirnya kebanyakan kayak gitu. Nah, jadi bagaimana guys? Kenapa diganti dengan batu ini ya? Jadi jawaban yang betul adalah yang A ya. The higher the SHC used for the stone will be better because it will need more energy to change its temperature seperti itu. Ya, jadi kalau kapasitas ininya SHC-nya makin besar, dia kan butuh energi yang lebih besar ya. Jadi SHC-nya itu kalau besar dia sulit untuk berubah temperaturnya. Jadi kalau dingin dia akan tetap dingin seperti itu ya. Oke, itu untuk yang nomor 15. Kita lanjut ke soal berikutnya 16. Ini tentang penguin. Nah, kalian bisa baca soal ceritanya di sini dan ditanya kenapa penguin punya jenis bulu yang demikian. Nah, jenis bulu yang seperti penguin ini itu diciptakan ya trap air space. Jadi ini because air is a good insulator to trap heat of penguin body seperti itu ya. Karena dia tinggal di daerah yang dingin sekali sehingga butuh untuk menjaga suhu badannya. Jadi penguin ini ya diciptakan Tuhan memiliki jenis-jenis bulu yang tertentu yang bisa mengtrap. Mengtrap itu artinya dia mencegah udaranya itu keluar seperti itu ya, karena udara itu good insulator. Oke, kita lanjut ya ke nomor 17. Nomor 17 ini adalah tentang posisi korek ya, dan kamu harus mengenal yang namanya arus convection ya. Convection flow. Jadi convection flow itu saya jelaskan ya. Kalau misalnya ada udara dan yang panas itu dia akan ya hot air, dia karena lebih less dense, dia akan menuju ke
atas, guys. Ya, going up. Sedangkan yang namanya cool air, nah, saya kasih warna biru ya. Cool air, udara yang suhunya lebih dingin, dia lebih berat, dia lebih cenderung turun. Nah, konveksi seperti ini, kalian bisa mengaplikasikan di dalam soal seperti ini ya. Dari thermal expansion heat transfer, yang strongly not recommended in holding a burning match, jadi posisi yang tidak disarankan adalah posisi C. Kenapa? Kalau kamu lihat ya, mungkin kamu pernah lihat korek api. Nah, kalau ujungnya ini terbakar, nah itu berarti nanti kalau tangannya seperti ini, dia akan merambat naik ke atas karena dia hot air. Hot air itu akan naik ke atas dan lama-lama akan berbahaya untuk tangan kamu. Jadi jawabannya adalah yang C, yang not recommended ya. Yang lain akibatnya ya yang paling aman sebenarnya adalah yang B ya, bravo ya. Kalian harus berhati-hati ini walaupun ke atas ya bisa mungkin kena mata juga ya. Nah, yang ini juga aman ya, hot air-nya tidak sampai kena ke tangan kalian ya. Tapi paling strongly not recommended itu posisi yang C karena itu tidak aman. Ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 18. Soal nomor 18 sudah masuk tentang wave and vibrations ya. A bee ya, sebuah lebah, seekor lebah could create sekian vibrations in 1 minute atau 60 seconds. Nah, what's the frequency? Untuk mencari frekuensi, kita tahu frekuensi itu banyaknya getaran dalam 1 detik. Berarti 60 second itu kan 11.400 vibrations. Nah, itu berarti 1 detik. Nah, itu kan kita bagi 11.400 dibagi 60. Hasilnya adalah 190 vibrations. Jadi ini 190 Hz jawabannya ya guys ya. Oke, jadi bisa ya menghitungnya, nggak terlalu sulit. Nah, nomor selanjutnya, nomor 19, yaitu tentang ini, satu vibrations ya. Nah, yang disebut vibrations itu dari initial sampai finalnya itu posisi yang sama. For example ya, example yang disebut satu vibrations itu dari A, B, C, B, A. Kalian bisa perhatikan ya, ujung-ujungnya itu sama. Ya, kalau kalau seperti ini boleh nggak? B, C, B, A, B. Ini boleh ya. Ini boleh ya. Kalian perhatikan ya. B, C, B, A, B seperti ini ya. Itu satu wave. Tapi kalau cuma B, C, B aja, ini hanya setengah wave seperti itu. Setengah vibrations ya. Nah, dari ini yang di complete vibrations. Nah, ini jawabannya adalah sudah ketahuan, yaitu B, A, B, C, B ya. Seperti itu ya. Kalau kita lihat yang ini tuh setengah vibrations, yang ini 3/4 vibrations, yang ini 1,5 vibrations ya. Hanya ini yang satu vibration complete. Kita lanjut ya ke soal berikutnya, soal nomor 20 guys. 20 ini ada anak main ayunan, jadi a kid in a swing makes one complete back and forth motions in 7 seconds. Jadi ini adalah period guys. Periodnya 7 second ya. Period itu adalah waktu yang diperlukan untuk membuat gerakan one complete back and forth ya. 1 kali getaran berapa detik? Nah ini ternyata jawabannya adalah 7 detik. Nah, untuk mencari frekuensi, rumusnya adalah 1 dibagi period. 1/7 Hz. Jadi ini jawabannya adalah yang A ya. Periodnya itu 7 second. Frekuensinya adalah 1/7 ya. Jadi nomor 20 jawabannya yang A. Kita lanjut guys ya, tetap semangat di nomor 21. As usual, kalau kalian mau tanya, please boleh tanya ke saya di dalam kolom komentar atau di chat WA seperti itu ya, saya akan berusaha untuk menjawab. Dan kita akan masuk sebentar lagi di soal multiple choice nomor 21 guys ya. Kalian bisa baca dulu tabelnya dan baca soalnya terlebih dahulu. Sorry, saya sambil minum ya. Jadi, ada 2 table, yang sebelah kiri dia menggunakan yang longer string, yang ini yang lebih pendek ya. Jadi yang ini lebih small longer ya. Kiri itu lebih longer. Nah, ini tapi frekuensinya ditutupin. Kayaknya kita harus mencoba mencari frekuensi ya, karena ini nanti kita akan from this data we can see that. Nah, berarti kita cari dulu frekuensinya. Frekuensi itu berarti formulanya adalah jumlah amount of vibrationsnya dibagi time-nya. Jadi frekuensi itu jumlah vibrationsnya dibagi time-nya. Jadi kalau kayak gini, itu frekuensinya 11 dibagi 10, 1,1 Hz
Yang ini jawabannya adalah 1 Hz. Ini jawabannya 29 bagi 30, 0,96 Hz. Kalau yang kanan, frekuensinya adalah 8 dibagi 10, 0,8 Hz. Yang ini 16 bagi 20, 0,8. Kalau yang ini frekuensinya 23 bagi 30, 0,76. Jadi kesimpulannya, kalau kita pakai longer string, itu berarti ternyata longer string will produce with the smaller frequency. Ya, kalian bisa lihat ya, frekuensinya itu semua lebih lebih kecil, 0,8, 0,8 ya. Kalau yang kanan itu ya 1,11 ya. Jadi lebih kecil yang longer string seperti itu ya. Yang kanan itu shorter string ya. Kalian bisa perhatikan ya. Shorter string kanan ya. Oke guys, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 22. Soal nomor 22 ini adalah tentang how you differentiate between longitudinal and satu lagi yang namanya adalah transverse wave. Nah, yang disebut longitudinal itu ada yang namanya rarefactions dan compression ya. Jadi ini bagian compression. Ini bagian compression, yang ini namanya rarefaction seperti itu ya. Ini 4 udah pasti longitude. Jadi yang nomor 2 itu juga longitude ya. Longitudinal. Jadi jawaban ini adalah yang delta ya. Untuk nomor 3 itu sama 1 itu transverse wave ya. Jadi jawabannya adalah 2 dan 4 ya guys ya. Kita lanjut soal berikutnya, soal nomor 23 guys. Nah, nomor 23 ini ada wavelength ya. Jadi determine the wavelength. Nah, wavelength itu panjang dari ujung sini sampai ke ujung sini. Kalau kalian perhatikan di ujung sini itu sekitar 4 point something ya. Jadi di sini kalian bisa pakai jawabannya 4,2 cm. Nah, kalau ditanya yang namanya amplitude, amplitude itu yang ini guys. Bisa yang ini, bisa yang ini ya. Ini namanya amplitude. Itu namanya amplitude. Ya, ini amplitude-nya kalau saya kira ini sekitar 0,2468. Hampir 0,8 ya amplitude-nya itu. Kurang lebih 0,75 cm. Iya, oke ya. Kurang lebih aja ya. Ini kalau ditanya, tapi kan nggak ditanya guys ya. Hati-hati ya, jangan terjebak ya. Jadi wavelength-nya 4,2, amplitude-nya 0,75. Seperti itu. Lanjut guys. Masih tetap semangat ya. Kalau kalian mau ke toilet, boleh please pause aja video ini, nggak apa-apa ya. Jadi ini ada eksperimen di bawah ini, kalau kalian bisa perhatikan. Jadi ternyata electric bell ini ringing while air is being pumped out the jar until it become vacuum, no air. Vacuum itu artinya no air. What will happen with the sound here by observer when air is pumped out? Jadi jawabannya di sini kalau airnya sudah ke pump out, ini jawabannya adalah yang bravo. Bell sound volume become smaller and smaller until no sound here. Ini membuktikan ya, kesimpulan dari percobaan ini membuktikan bahwa sound is a mechanical wave, means sound need medium to transfer ya. Jadi sound itu jenis gelombang mekanikal yang membutuhkan medium untuk berjalan atau berpindah tempat seperti itu ya. Jadi dalam hal ini medium to transfernya adalah udara ya, karena udaranya tapi sudah di pump out ya. Di sini no air, kalau no air itu berarti nggak ada udara, berarti dia nggak bisa ke mana-mana. Maksudnya dia tidak nyampe ke telinganya si orang itu ya. Kita lanjut nomor 25. Nomor 25 adalah soalnya demikian ya. Jadi, oke. Nomor 25, a source of vibrations produce 600 vibrations in 5 minutes. Calculate the wavelength produced. Nah, oke, ini ya, ini sudah ada speednya. Jadi kita harus menghitung frekuensi dulu. Ini 5 menit, guys. 5 menit itu, coba 5 kali 60, oke, 300 second. Dalam 300 second, ada 600 vibrations. Nah, berarti dalam waktu 1 detik, ada berapa vibration, guys? 2 vibrations, ya, dibagi 300 semuanya. Jadi ini artinya frekuensinya itu 2 Hz. Nah, untuk mencari, ya, kalian tahu ya rumus yang ini. Nah, untuk mencari wavelength, ini kan 340, ini wavelength kali 2. Nah, itu berarti wavelengthnya 340 dibagi 2. Saya dapetin hasilnya 170 meter, guys. Ya, ini jawabannya untuk yang nomor 25.
Oke guys, kita sudah selesai untuk soal multiple choice-nya. Kita akan langsung masuk ke soal 26 tentang matching ya. Jadi tentang matching ini adalah tentang thermal ya. Jadi calculate heat energy needed to change dari negatif 30 ice ke become 100 degree Celsius water vapor. Nah, water vapor itu ini berarti kita coba gambarin apanya nih guys. Oh, ini disuruh matching ya. Kita lihat matching, matching, matching. Kita coba gambarin apanya guys ya. Kita menggunakan data yang ada di atas, berarti kita harus, waduh ini bolak-balik ya. Jadi kita tulis ininya dulu ya di bagian sini ya. Kita buat gambar grafiknya, berarti ini, kemudian sini, sini sampai ke atas ya. Berarti ada Q1, Q2, Q3, Q4, dan Q5 ya. Jadi Q1-nya itu pada saat dia masih solid atau ice, Q3-nya ini sudah liquid, Q5-nya ini adalah gas. Nah, kalian perlu perhatikan ya guys, ini diminta water vapor 100 derajat. Water vapor 100 derajat itu hanya cukup sampai di sini aja ya. Nah, inisialnya itu dari mana inisialnya? Inisialnya itu min 30 ice, itu berarti dari sini inisialnya. Jadi ada berapa Q yang akan dihitung? Kita coba lihat. Q yang dihitung nanti ada Q1, Q2, Q3, dan Q4 saja. Ya, berarti kita coba hitung dari Q1 ya. Saya tulis agak kiri ya. Q1 itu berarti M, SHC, delta T. Q1, M-nya adalah 3 kilo, SHC-nya pakai yang si ice ya, 2100, dan change in temperature-nya 30 derajat, bisa dilihat dari soalnya ya, karena ini negatif 30 di sini ya. Ini 0, yang ini 100. Jadi Q1 di sini adalah 189.000 joule ya. Jadi yang energy to change ice temperature ini sudah betul ya. Jadi jawabannya ini ke kanan. Oke, seperti itu. Kita lanjut soal berikutnya, soal nomor yang membuktikan ya, energy to melt ice itu berarti Q2. Nah, ini saya bantu ya. Ini berarti ini Q1, Q2, Q3, Q4, ini Q total Q5 ya. Q5. Nah, untuk melting ice itu menggunakan yang M kali SLH, tidak pakai change in temperature. Mass adalah 3 kg. Nah, SLH-nya cari di sini ya, melting ice ya. Jangan salah input loh. Nanti disapat di sini 1.008.000 joule. Jadi yang ini jawabannya tetap yang ini ya guys ya. Ini untuk yang nomor 2 guys. Kita lanjut ya di bagian bawahnya sedikit. Jadi Q berapa nih guys? Q3 ya. Kita cari Q3. Q3 itu fasenya sudah liquid. Jadi M, SHC kali delta T. Kalian nanti kalau cross check ke atas, misalkan 3, ininya 4.200. Nah, change-nya ini 100. Saya dapetin 1260000 joule. Jadi ini juga benar jawabannya ke kanan ya. Q3 energy to change water temperature. Nah, Q4 itu adalah M kali SLH karena ini adalah proses waktu dia evaporation. Jadi jawabannya di sini ini 2260000. Kalian bisa cek di atas ya, SLH-nya ada di atas nih. Kalian bisa cek. Kemudian jawaban di sini 6780000 joule. Ini juga jawabannya yang sebelah kanan sudah betul. Nah, bagaimana untuk total energi? Nah, total energinya berarti tinggal ditambahin aja. Q total itu sama dengan nanti Q1 tambah Q2 tambah titik-titik sampai Q4 saja. Hasilnya nanti didapat 9. Ini saya coba hitung terpisah ya. Kayak gini ya guys jawabannya ya. 9.237.000 guys. Ini jawaban untuk yang total energinya dan itu juga sama ya guys ya. Nah, kenapa yang ini tidak not needed? Nah, kalian perlu cek kembali ya. Di sini kan energy to change what vapor temperature, sedangkan di soal dia sudah minta finalnya itu 100 derajat water vapor. Jadi Q5 yang ini sudah tidak perlu diperhitungkan lagi seperti itu ya guys ya. Oke guys, itu adalah jawaban untuk yang nomor 26 ya. Saya zoom out sedikit jadi kalian bisa nyocokin jawabannya. Jadi sebentar lagi kita akan masuk ke soal berikutnya, soal nomor 27. Soal nomor 27 esai ini soal cerita ya. Jadi kalian dikasih semacam table tentang average CTE dalam dua variable unit, yang satu Fahrenheit, yang satu Celsius ya. Biasanya kita pakai yang Celsius sih ya. Oke, kita baca dulu. A bridge is made
using a mixed component. Okay, material listed in table above. Assuming the CTE exactly 50-50 mixture of the grades for CTE. Nah, kalau seperti ini, jadi nanti CTE-nya kita tambah bagi 2 ya, seperti itu. Nah, ini adalah plan dari si arsitek untuk membangun jembatannya. This bridge is placed in area with extreme weather. At night could reach -15, tapi kalau siang hari bisa panas sampai 55. Nah, ini dikasih tahu nih ya, the bridge road will be made using 50-50 mixture basalt and granite. Nah, kita lihat dulu basalt 7,8, granit 8,5. Kita pakai yang kanan yang Celsius ya, guys ya. Jadi untuk mencari ininya apa CTE nanti dipakai itu nanti di rata-rata ya. Nanti ditambah bagi 2 kayak gitu. Oke, kita coba lihat pertanyaannya adalah calculate the gap needed to compromise thermal expansions in the connector. Ya, konektornya itu adalah yang ini ya. Di sini kita menggunakan yang namanya prinsip KWA guys ya. Jadi apa yang sudah kita ketahui di sini adalah dia menggunakan 50-50 ya. Jadi nanti untuk CTE kalian boleh tulis ya CTE-nya si granit sama CTE-nya tadi siapa basalt ya kalau nggak salah, coba cek dulu. Basalt ya betul. Oke. Jadi CTE-nya si granit itu sendiri berapa? CTE granit 8,5, basalt 7,8 ya. Granit ini 8,5, 7,8 yang ini kali 10 pangkat min 6 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius kayak begitu ya. Oke guys, bisa ya itu menuliskannya, coba saya cek dulu. Oke. Kemudian, apalagi yang kita ketahui? Nah, untuk panjang inisialnya, kalian bisa cek itu 200 meter loh guys ya. 200 meter itu yang dari gambar nih, kalian harus cek dengan teliti. Nah, kemudian suhu nih, kita lihat ya suhunya. Suhunya itu kalau diukur perubahan suhunya itu bisa 55, min 15, jadi ekstrim sekali ya perubahan suhunya 70 derajat Celcius. Yang ditanya adalah gap of the length-nya dari konektornya itu sendiri. Nah, kalian harus mencari pakai rumus ini guys ya. Kali CTE kali delta T. Nah, kemudian delta L-nya itu, LI-nya kan 200 kali CTE-nya itu adalah gabungan guys. Berarti ini 8,5 tambah 7,8 dibagi 2 ya. Jadi jangan lupa kali 10 pangkat min 6. Dikalikan untuk change in temperature adalah 70 derajat Celcius ya. Jadi di sini saya dapetin hasilnya itu 0,1141 meter. Kalian coba cross check, kalau misalnya saya ada salah boleh di cross check lagi ya. Jadi untuk gapnya itu kita kalikan 2 ya, 2 kali delta L. Hasilnya di sini 0,2282 meter. Itu sekitar 22 cm ya guys ya, masih masuk akal. Jadi itulah gap yang harus disediakan agar jalannya itu bisa mulus seperti itu ya. Oke guys, lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 8. Soal nomor 8 adalah demikian, ini tentang wave. Nah, state amplitude of this wave. Ingat ya, amplitude itu adalah hanya bagian yang ini ya. Titik maksimum ke equilibrium point-nya atau yang minimum ke equilibrium point. Kalau dari sini kelihatan jelas ya, berarti amplitude-nya adalah 3 apa nih? Sentimeter ya. Nah, untuk wavelength, nah di sini wavelength-nya itu adalah dari sini sampai sini ya. Kalau kalian bingung juga boleh ngitung sini sampai sini ya. Ini one wavelength. Sama aja. Di sini saya dapetin wavelength-nya itu adalah, coba guys, wavelength-nya itu berapa guys? Ini kan 2, ini kan 4, 6, 8, 10, ini 12, 14, 16. Jadi jawabannya di sini adalah 8 meter guys. Ini untuk jawaban yang nomor 28 guys ya. Wavelength-nya 8 meter, amplitude-nya adalah 3 cm. Kita lanjut. Nah, if picture above is the wave produced in durations 25 seconds. Jadi 25 seconds itu ini kita lihat ya. Oke, wavelength-nya sudah dapat. Nah, oke. Nah, kita perlu lihat ini ada berapa wave jadinya. Ya, karena ini terjadi dalam waktu 25 detik. Nah, ini berarti kita hitung nih. Jadi yang ini adalah 1 wave, 2 wave, 2,5, belum nyampe 3. Jadi 2,5 wave itu sama dengan 25 second. 1 wave itu berarti sama dengan 10 second ya. Ini yang disebut adalah namanya
berapa waktu yang dibutuhkan untuk satu wave? Ini adalah period ya. Simbolnya T, ini adalah period guys. 10 detik. Nah, untuk menghitung daripada si speed, kita bisa menggunakan variabel seperti ini ya. Oke guys, hati-hati diperhatikan ya, karena rumusnya adalah dari wavelength dibagi periodnya ya, bukan dikalikan dengan frekuensi. Saya harap kalian nggak bingung. Nah, di sini kan 10. Nah, wavelength tadi di atas itu adalah berapa nih guys? Oke, kita lihat wavelength-nya ini harus lihat dari sebelah sini ya. Wait, oke ini 8 meter ya jadinya ya. Ini 8. Speed-nya adalah 0,8 meter per second guys. Ini adalah speed dari si wave tersebut, wave yang ada di grafik nari nomor 28 ya, 0,8 meter per second ya. Please seperti biasa boleh ralat ya. Kalau misalnya saya ada salah hitung ya, boleh dikasih tahu ya. Jadi yang lain nanti bisa dibantu benarkan juga seperti itu ya. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya, soal nomor 29. Nah, nomor 29 ini adalah soal em, ada hitungannya, tapi juga ada juga teorinya. Nah, kita lihat below is data taken from experiment of radiator coolant ya. Jadi kita diminta untuk draw best fit line in the graph using bla bla bla. Nah, circle the data shows error in experiment. Kalau kalian lihat ini grafiknya ternyata kalau dipanasin suhunya makin meningkat, tapi dia ada anomali ya. Ini yang disebut dengan errornya ya. Sekali lagi ini errornya ya, karena dia menyimpang sendiri titiknya. Nah, untuk menarik garis, kita coba menarik garis seperti ini ya guys. Jadi pelan-pelan ya. Garisnya ini seperti ini guys. Oke, itu adalah best fit line-nya ya. Sebenarnya ini biasanya dikerjakan dengan menggunakan program Excel sih. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bagian yang Bravo. Give logical opinion why does there error data in this experiment ya. Tapi nggak boleh kalian cuma tulis ini karena human error, nggak hati-hati. Nanti preventnya itu harus hati-hati lain kali. Jangan seperti itu ya. Untuk kalau kalian diminta menjawab pertanyaan seperti itu ya. Jadi kalian bisa menggunakan jawaban mungkin ya. Ini kan give logical opinion dan itu bisa beda-beda. Nah, kalian bisa perhatikan waktu awal-awal dia tiba-tiba panas sendiri. Nah, itu kalau dari saya mungkin dari um, because it could be from, jadi siapa tahu melakukan percobaan ini from the wind that produce cold air. Nah, misalnya ini dilakukan di bawah AC gitu ya, atau direct langsung kipas, jadinya termometernya itu bisa goyang-goyang. Aku bacanya juga tidak akurat seperti itu ya. Tapi kalau di sini saya bantu coba ya menjelaskan ya. Jadi karena mungkin anginnya juga berpengaruh di ruangan tersebut, jadi bisa aja membacanya jadi nggak pas seperti itu ya. Oke, tapi ini kalian harus memberikan penjelasan ya. Saya coba bantu lagi ya. Um, it can affect the thermometer to mix, ya maybe ya, to mix hot and cold water, sorry, cold air ya, into measuring temperature of liquid. Ya, jadi it can affect the thermometer to mix hot and cold air into measuring temperature of the liquid. Nah, kamu harus kasih tahu bagaimana jadinya. Give logical explanations how to prevent this error. Nah, berarti sarannya, suggestionnya, do the experiment in apa ya, in a closed place
Jadi kalau di closed place, we hope that tidak terlalu banyak angin, ya. Mungkin ini dilakukan di percobaan yang jendelanya kebuka atau di bawah AC yang tadi saya jelasin ya. So, jadi harapannya ya seperti itu ya. Tidak bercampur ya, mix hot and cold air-nya itu tidak bercampur seperti itu ya. Oke. Kita lanjut ke soal yang C, ini soal teorinya sudah selesai. Soal yang bagian C itu adalah tentang calculate SHC of radiator coolant base on minute 6 sampai ke menit ke-10. Jadi di menit ke-6 dan menit ke-10 aja ya, kalian lihat. Menit ke-6, kita lihat dulu datanya ya. Menit ke-6, saya coba bantu, catat dulu. Menit ke-6 yang ini menit ke-6, ini menit ke-10. Dari suhu, berarti suhunya 60 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius. Ini ada 4 minutes ya. Jadi oke, pakai sistem KWA lagi guys ya. Jadi M ini kamu langsung bagi 1000 aja. Kemudian powernya itu 300 watt. Kemudian time-nya adalah 4 menit. Kemudian apalagi nih? Suhu awalnya itu adalah 60 derajat Celcius. Suhu finalnya itu 100 derajat Celcius. Kemudian yang ditanya itu adalah SHC berapa. Nah, kemudian kita harus hitung ya. Kita hitung, ini apa yang dihitung. Pertama kita hitung ininya dahulu guys. Q atau energi dari power kali time. Powernya itu kan 300 kali time-nya itu 4 menit. Jadi 4 kali 60. Hasilnya Q yang tersedia di sini adalah 72.000 Joule. Kayak gitu ya. Nah, kemudian buat ngitungin SHC, pakai rumus yang seperti ini. Jadi ini 72.000, mass-nya itu tadi adalah berapa mass-nya guys? 0,45 ya. Nah, untuk SHC-nya itu sendiri yang ditanya, sedangkan untuk change in temperature-nya tadi itu 100 kurangi 60 alias 40. Jadi di sini nanti SHC-nya didapat dari 72.000 dibagi 0,45 kamu kali dengan 40 di sini. SHC-nya adalah saya dapat 4.000 Joule per kilogram derajat Celcius. Ya, semoga benar ya ini jawabannya untuk yang bagian ini. Oke, kita akan sampai ke soal terakhir yaitu ternyata masih ada oke, masih ada nih soal yang bagian D-nya ya. Jadi belum selesai. Give logical opinion why does the temperature increase at the first 2 minutes is a bit lower. Nah, give logical explanations how to prevent this error. Jadi kalau dilihat dari grafiknya, kenaikannya itu nggak rata ya. Jadi awal-awalnya itu susah banget dia naik guys, susah banget. Tapi kalau waktu kesini dia makin cepat seperti itu. Kenapa bisa kayak gitu dan bagaimana nggak error lagi kayak begini? Nah ternyata jadinya penyebabnya di sini bisa saya bantu jelasin. Kemungkinan adalah ya kemungkinan besar ya kalau menurut saya ya sorry. Jadi itu it could be happen when the scientists put the thermometer and the beaker fill with radiant coolant. Oke, ini beaker. Sorry ya, beaker with radiant coolant. They just started to turn on the stove seperti itu. Jadi waktu mereka taruh termometer dan beakernya sudah keisi dengan radiant coolant-nya, baru si stove-nya itu dinyalain, kompornya itu dinyalain. Ya jelas aja itu kan jadinya 2 menit pertama ya kenaikan suhunya nggak besar seperti itu, jadinya kecil. Ya karena baru dipanasin kompornya gimana. Jadi kompornya itu baru warming up kayak gitu, baru jadinya
butuh waktu yang lama. Nah, to prevent this error, kita bisa ya tulis ya, to prevent this error, we can try to heat up the stove first. Jadi apinya itu stovenya sudah dinyalain terlebih dahulu for a few minutes ya, to make sure the temperature atau the heat, the make sure the heat supply stable, seperti itu ya. Jadi untuk melakukan percobaan ini apalagi terkait dengan waktu, jadi kita coba nyalain dulu kompornya. Kalau kompornya udah stabil panasnya, supply-nya sudah stabil, baru kita taruh beakernya yang sudah keisi dengan radiant coolant dan termometernya. Kalau termometernya ditaruh terlebih dahulu, baru dinyalain kompornya, ya lama jadinya kayak gitu ya. Ini adalah logical opinion yang bisa saya bantu. Dan kita akan masuk lagi ke soal yang terakhir nih. Soal bonus questions ini sebenarnya tidak wajib dikerjakan, tapi kita coba bahas aja yuk. Jadi ini adalah tentang brake pads of component brakes ya. Kalian bisa baca di sini. Dipakai di mobil, ada aplikasi lain. Nah, di sini kalian bisa baca mobilnya itu dia dari 30 meter per second, dia mau stop. Masa mobilnya sekian. Nah, intinya ditanya berapa suhu akhir dari si brake pad tersebut. Dan ini kita akan coba jawab menggunakan KWA ya. Kita tulis terlebih dahulu ya. Apa yang kita sudah ketahui di sini adalah temperatur inisialnya, yaitu 25 derajat Celcius, kemudian mass of the car-nya 300 kg, tapi kalau mass brake pad ya, brake pad itu 250 gram each, itu berarti 0,25 kg. Ini each ya satuannya. Kemudian apalagi nih guys yang bisa kita lihat? Oh, speed. Speednya itu mula-mula 30 meter per second, tapi karena dia mau stop, itu berarti final speednya itu 0 meter per second. Ada SHC-nya. SHC-nya si brake pad itu 2400 Joule per kilogram derajat Celcius. Apalagi guys? Udah ya, habis ya. Yang ditanya adalah yang W-nya adalah temperatur finalnya. Nah, kita menggunakan prinsip konservasi of energy ya. Jadi untuk menjawabnya itu kita harus menghitung delta dari kinetic energinya. Jadi awalnya itu kan dia bergerak, jadi sekarang berhenti. Nah, seperti ini ya. Jadi half mv. Jadi ini bisa difaktorize seperti ini. Jadi v kuadrat kurang v inisial kuadrat. Jadi ini tinggal dimasukin setengah kali 300. Ininya 0 kuadrat kurang tadi berapa tuh? 30 kuadratnya. Jadi ini jawabannya saya hitung itu minus 135. Nah, minus ini kalian tidak usah taruh pusingin karena minus itu hanya arah dari heat-nya. Jadi heat-nya ini nih akan masuk ke dalam brake pad-nya sehingga suhunya itu bisa naik seperti itu ya. Jadi minusnya diabaikan saja. Kemudian kita menggunakan rumus ini ya karena dia ada perubahan suhunya. Ini 135 derajat. Nah, mass of the car itu sorry, ini bukan mass of the car, ini mass of the brake pad. Nah, di sini saya kali 2 kali 0,250. Nah, ini SHC-nya 2400, ini ada change in temperaturnya. Kenapa harus dikalikan 2, guys? Nah, perhatikan ya. Kenapa harus dikalikan 2? Karena ternyata there are one brake pad in each car, but the brake pad is usually used when the driving car is the brake the front wheel. Jadi brake at the back wheel is controlled by using hand for use parking. Jadi kita yang di sini untuk ngerem dari highway ini kan hanya butuh 2, ya. 2 aja yang di depan karena yang buat di belakang itu dikontrol dengan rem tangan. Kan kalau di highway kan nggak pakai rem tangan ya, mau berhenti kan pakai rem yang di kaki kan. Jadi cukup kalikan 2 aja ya, roda depan, kanan dan kirinya. Di sini saya coba hitung delta change in temperature-nya itu didapat nanti, ini agak desimal ya, 112,5. Kalian boleh coba menggunakan kalkulator. Dan change in temperature itu sendiri kan adalah temperatur final kurang temperatur inisialnya. Nah, temperatur inisialnya tadi adalah 25 derajat ya.
Jadi di sini saya dapetin temperatur finalnya adalah 137,5 derajat Celcius ya. Ini jawabannya untuk temperatur final dari si brake itu sendiri ketika dia ngerem di jalan tol ya. Jadi panas ya, naiknya cukup tinggi. Oke guys, bagaimana dengan video ini? Semoga cukup paham ya. Dan semoga video ini ya saya berharap bisa membantu kalian dalam persiapan tentang ulangan umum fisika ya di akhir semester 1 ini ya. Tetap semangat dan seperti biasa jika kalian punya pertanyaan atau masih ada yang bingung, boleh tanya di dalam kolom komentar atau di WhatsApp. Oke, terima kasih sudah menonton video ini dan kita akan ketemu di video yang lain. Terima kasih.